Hai, apa kabar semuanya? Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas direct indirect sentence, kalimat langsung dan tidak langsung, mata pelajaran bahasa Inggris bersama saya, Saida Twador Sitohang. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu sebagai bahan belajar bagi siswa-siswi di SMA Negeri 4 Senayang, terkhusus kelas 12, yaitu pada kompetensi dasar 3.4, KD 3 dan 4, dan juga KD 4.4 yang bunyinya KD 3.4 membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks news item lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait berita sederhana dari koran atau radio atau TV sesuai dengan konteks penggunaannya. KD 4.4 mengungkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks news item, lisan dan tulis dalam bentuk berita sederhana dari koran, radio, ataupun TV. Direct indirect sentence atau kalimat langsung tidak langsung merupakan salah satu ciri bahasa dari sebuah teks news item. Ada 3 macam kalimat langsung tidak langsung, yaitu yang pertama adalah perintah atau komen, yang kedua pernyataan atau statement, yang ketiga pertanyaan atau question. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah perintah atau komen. Pola kalimat tidak langsung untuk kalimat perintah adalah sebagai berikut. Sekarang coba kita perhatikan yaitu kalimat langsung tidak langsung yang berbentuk perintah atau komen. Di sini ada 3 rumus, satu persatu akan kita bahas. Yang pertama adalah rumusnya subject plus acts plus verb one. Ya, jadi acts ini boleh terserah acts atau yang lain. Rumusnya kita rubah menjadi sebuah kalimat tidak langsung yaitu subject plus as plus to verb one. Contohnya, Sasa asked me, come here. Nah, kita rubah menjadi sebuah kalimat tidak langsung. Sasa asked me to come there. Ya, jadi ada perubahannya. Dari come here menjadi to come. Ya, here berubah menjadi there. Nanti akan ada kita pelajari yaitu perubahan kata keterangan waktu. Lalu yang kedua, contoh yang kedua adalah Anna asked me, open the door. Kita rubah menjadi kalimat tidak langsung. Anna asked me to open the door. Nah, kita masuk rumus yang kedua, yaitu subject plus acts be plus kata sifat atau adjective. Ya, be plus kata sifat. Nah, kalimat tidak langsungnya berubah menjadi subject plus acts plus to be kata sifat atau adjective. Contohnya, Anna asked me, be careful. Kita rubah menjadi sebuah kalimat tidak langsung. Anna asked me to be careful. Jadi to be careful. Contoh yang kedua, the teacher asked the students, be quiet. Kita rubah menjadi kalimat tidak langsung. The teacher asked the students to be quiet. Penambahan kata to be. Rumus yang ketiga, subject plus as, don't plus verb one. Kita rubah rumusnya di kalimat tidak langsung menjadi subject plus acts plus not to verb one. Contohnya, she asked him, don't watch television too often. Kita rubah menjadi kalimat tidak langsung, she asked him not to watch television too often. Contoh yang kedua, she asked him, don't leave me alone. Kita rubah menjadi sebuah kalimat tidak langsung. She asked him not to leave her alone. Jadi, kalau bentuk negatif, dia menjadi not to verb 1. Nah, bentuk kalimat tidak langsung yang kedua yaitu pernyataan atau statement. Tense, kata ganti, dan keterangan waktu akan mengalami perubahan ketika kalimat langsung diubah menjadi kalimat tidak langsung.
Yang pertama kita akan membahas yaitu perubahan tenses dalam kalimat tidak langsung. Dalam kalimat langsung, tensesnya yaitu simple present, maka dalam kalimat tidak langsung akan kita ubah menjadi simple past. Contoh kalimatnya bahwa he said I study English. Dalam simple past-nya ini akan berubah menjadi he said that he studied English. Jadi study bentuk kata kerja pertama berubah menjadi kata kerja kedua yaitu studied. Contoh kedua yaitu she said I read the novel. Maka dalam kalimat tidak langsungnya she said that she read the novel. Contoh yang ketiga yaitu I said she is in her office. Kalimat tidak langsung I said that she was in her office. Jadi is yaitu be bentuk pertama, maka dalam kalimat tidak langsung akan diubah menjadi bentuk yaitu be bentuk kedua menjadi karena subjeknya adalah she, maka be yang kita gunakan adalah was. Tenses yang kedua yaitu present continuous. Present continuous akan berubah menjadi past continuous. Contohnya, he said, I am studying English. Maka dalam bentuk kalimat tidak langsung, he said that he was studying English. Am studying menjadi was studying. Contoh kedua, she said, I am reading the novel. Maka dalam kalimat tidak langsungnya, he said that she was reading the novel. Jadi, be yang digunakan adalah be kedua. Di bentuk kedua. Tenses yang ketiga, present perfect, akan berubah menjadi past perfect. Contohnya, he said, I have studied English. Maka dalam kalimat tidak langsung, kita akan ubah menjadi past perfect, yaitu had plus verb 3. He said that he had studied English. Contoh kedua, she said, I have read the novel. Maka dalam kalimat tidak langsung, he said that she had read the novel. Jadi have read menjadi had read. Berikutnya adalah tenses present future. Dalam kalimat langsungnya, maka akan berubah dalam kalimat tidak langsung yaitu past future. Contohnya, he said, I will study English. Maka dalam kalimat tidak langsungnya menjadi he said that he would study English. Jadi modal will akan berubah menjadi would. She said, I will read the novel. Maka dalam kalimat tidak langsungnya, she said that she would read the novel. Tenses yang kelima yaitu simple past berubah menjadi past perfect. Contohnya, he said, I studied English. Ini studied kata kerja bentuk kedua. Maka akan kita ubah menjadi past perfect yaitu he said that he had studied English. Had plus verb 3. Contoh kedua, she said, I read the novel. Maka kalimat tidak langsungnya, she said that she had read the novel. Had read. I said she was in office. Maka kalimat tidak langsungnya adalah I said that she had been in her office. Jadi was, be bentuk kedua, itu past. Lalu yang perfectnya yaitu had plus been bentuk ketiga. Tenses keenam yaitu past perfect, maka kalimat tidak langsungnya tetap yaitu past perfect. Contohnya, he said, I had studied English. Ya, had plus verb 3. Maka kalimat tidak langsungnya dia tetap yaitu he said that he had studied English. She said, I had read the novel. Maka kalimat tidak langsungnya she said that she had read the novel. Tenses yang ketujuh yaitu modal present.
kita ubah dalam kalimat tidak langsungnya menjadi modal past. Jadi ada 5 modal di sini, yaitu can, may, must, shall, dan will. Maka dalam kalimat tidak langsungnya akan berubah menjadi can menjadi could, may menjadi might, must menjadi had to, shall menjadi should, dan will menjadi would. Contoh kalimatnya, he said, I can speak English well. Maka dalam kalimat tidak langsungnya, he said that he could speak English well. Jadi could plus verb 1. Jadi tetap ya kata kerja bentuk pertama. Contoh kedua, she said, I must go home now. Dalam kalimat tidak langsung menjadi she said that she had to go home then. Tenses ke-8 adalah modal past, yaitu could, might, had to, should, dan would berubah menjadi modal past perfect, yaitu could, might, had to, should, would, have, plus verb 3. Jadi kata kerja bentuk ketiga yang kita gunakan. Contohnya, dalam kalimat langsung, he said, I could speak English well. Maka kalimat tidak langsungnya, he said that he would have spoken English well. Jadi would have plus 3. Contoh kedua, she said, I would go home. Maka dalam kalimat tidak langsung menjadi she said that she would have gone home. Ya, would have gone, yaitu kata kerja bentuk ketiga. Selain perubahan tenses, maka dalam kalimat tidak langsung, kata gantinya juga perlu kita ubah dari kalimat langsung. Contoh di sini seperti dalam kalimat langsung I, maka di dalam kalimat tidak langsungnya kita akan mengganti he atau she, tergantung siapa yang berbicara, apakah dia laki-laki atau perempuan. Lalu you kita rubah menjadi me atau he atau she, them, I, him ataupun her. Tergantung posisinya juga, apakah dia subjek atau objek, dan juga kepemilikannya. Lalu my menjadi his atau her. Lalu our kita rubah menjadi their atau our. Your di dalam kalimat tidak langsung berubah menjadi my atau his atau her. Jadi tergantung siapa yang berbicara. Contohnya dalam kalimat langsung yaitu Anna said, I don't know the answer. Maka dalam kalimat tidak langsung, Anna said that she didn't know the answer. Jadi di sini karena yang berbicara adalah Anna, seorang perempuan, maka I di dalam kalimat langsung menjadi she. Contoh yang kedua, Sigit said, I will go to your house. Maka kalimat tidak langsungnya menjadi Sigit said that he would go to my house. Jadi yang berbicara adalah Sigit, seorang laki-laki, maka I kita ganti menjadi he. Lalu your house berarti ke rumahmu menjadi rumah saya, my house. Ya. Dan jangan lupa yaitu perubahan tensesnya juga, will go menjadi would go. Nah, tadi kita sudah membahas yaitu perubahan pada tenses dan juga kata ganti, maka sekarang kita akan membahas yaitu perubahan keterangan waktu. Nah, contohnya yaitu now berubah menjadi then, today menjadi the day, tomorrow menjadi the day, the next day atau the day after, the following day atau a day later. Next berubah menjadi the titik-titik after atau the following titik-titik. Maka contohnya next week menjadi the following week. Last berubah menjadi the blah 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 before atau the previous titik-titik. Maka contohnya last week berubah menjadi the previous week atau the week before. Lalu ago berubah menjadi titik-titik before. Contohnya 2 days ago menjadi 2 days before. Yesterday maka berubah menjadi the previous day atau the day before.
Here menjadi there, this menjadi that, those menjadi those, tonight menjadi that night. Nah, contoh kalimatnya yaitu nomor 1 kita lihat di sini saya beri 2 contoh. Yang pertama, she said, "My husband will come tomorrow." Maka menjadi kalimat tidak langsungnya yaitu she said that her husband would come the following day. Jadi tomorrow berubah menjadi the following day. Contoh kedua, I said she came here yesterday. Maka kalimat indirectnya atau kalimat tidak langsungnya menjadi she said that she had come there the previous day. Ada kata here di sana menjadi there, yesterday menjadi the previous day. Jenis bentuk kalimat yang ketiga yaitu bentuk pertanyaan atau question. Ada 2 macam kalimat langsung diubah menjadi kalimat tidak langsung dalam pertanyaan, yaitu pertanyaan dengan kata kerja bantu auxiliary seperti do, does, did, dan sebagainya. Dan pertanyaan dengan WH question seperti what, where, why, how, dan sebagainya. Yang pertama adalah pertanyaan dengan kata kerja bantu. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mengubah pertanyaan dalam kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Langkah yang pertama adalah yaitu ubahlah pertanyaan menjadi pernyataan. Contohnya, he asked Sandra, "Do you watch TV?" Maka diubah menjadi she watches TV. Jadi bentuk pernyataan. Lalu yang kedua, langkah kedua, tambahkan if atau whether dalam pernyataan tersebut. Nah, kita jadikan menjadi he asked Sandra whether atau if she watches TV. Nanti ini kalau bentuk latihan kita milih salah satu aja ya, apakah whether atau if. Lalu langkah ketiga, perhatikan perubahan tenses, kata ganti, dan keterangan waktunya. Nah, tadi yang he asked Sandra do you watch TV dalam kalimat langsungnya, maka kita rubah menjadi he asked Sandra whether if she watched TV. Jadi watch TV. Watch-nya ini merupakan kata kerja kedua dari watches. Ya, karena do you watch TV itu merupakan tenses simple present tense, maka kita ubah menjadi simple past. Ya. Nah, jadi ini kalimat tersebut berbentuk simple present dan perubahannya berbentuk simple past. Lalu kata ganti yaitu you ditujukan pada Sandra dan Sandra adalah perempuan sehingga kata gantinya adalah she. Sedangkan bentuk yang kedua yaitu pertanyaan dengan WH question, ya WH question. Langkah-langkahnya juga ada 3, yaitu yang pertama, ubahlah pertanyaan menjadi pernyataan. Jadi sama ya seperti kata kerja bantu tadi, pertanyaan dengan kata kerja bantu. Yaitu contohnya di sini, she asks, where did you buy the book? Diubah menjadi pernyataan yaitu I bought the book. Karena where did you buy merupakan did dengan buy merupakan simple past. Jadi pernyataannya pun simple past, I bought the book. Lalu langkah kedua, tetap gunakan WH question-nya di depan pernyataan. Contohnya itu menjadi she asks where I bought the book. Ya, perhatikan. Lalu yang ketiga adalah langkah ketiga, perhatikan perubahan tenses, kata ganti, dan keterangan waktunya. Jadi ini menjadi she asks where I had bought the book. Nah, jadi karena kalimat langsungnya berbentuk simple past, maka kalimat tidak langsungnya berbentuk past perfect. Jadi tadi bought menjadi had bought. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini, materi kalimat langsung dan tidak langsung, yaitu direct indirect sentence. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.